Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ketua dan Penguji 1 Bapak Dr. Insinyur W. Haris Susilo MM. Yang terhormat Anggota Penguji 1 Dr. Insinyur Yuli Zen MM. Yang terhormat Anggota Penguji 2 Ibu Dr. Nuzul Hidayati SE AKMM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membabarkan tesis saya yang berjudul Pengaruh Metode Diskon Model, Rasio Price to Book Value, dan Debt to Equity Ratio pada nilai saham serta implikasinya terhadap nilai akuisisi studi kasus pada PT Wijaya Group. Latar belakang penelitian, yaitu pertumbuhan perusahaan itu ada beberapa, dari reinvestment merupakan berasal dari laba perusahaan, organik dari internal perusahaan, dan organik dari luar perusahaan. Pendapat ahli keuntungan dari akuisisi menurut Martin M. McConnell 1991, pertama, mendorong sinergi antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi dalam bentuk efisiensi karena adanya kombinasi operasi fisik. Yang kedua, mendorong kinerja manajer dari perusahaan target agar dapat menciptakan keunggulan produk. Menurut Serpianto 2011, yaitu akuisisi strategis untuk meningkatkan sinergi perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko usaha dan akuisisi finansial untuk mendapat profit perusahaan sesuai dengan target yang diinginkan. PT Wijaya Persero Tbk atau WIKA, bidang usahanya merupakan investasi, jasa konstruksi dan EPC. Dan punya beberapa anak usaha yaitu WIKA Beton, WIKA Gedung, WIKA Realty, WIKA Industri Konstruksi, WIKA Rehel Konstruksi, WIKA Bitumen, WIKA Industri Energi. WT WIKA mempunyai visi yaitu terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan misinya menyediakan jasa dan produk EPC yang terintegrasi dalam prinsip kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Masing-masing pertumbuhan berkelanjutan dengan portofolio investasi strategis dan memberikan pelayanan kolaboratif yang melampaui ekspektasi atau harapan pemangku kepentingan melalui inovasi dan teknologi termutakhir. Latar belakang pendidikan dalam menjalankan bisnis usaha, tidak semua usaha dapat memberikan kontribusi kerja yang positif yang berdampak kepada WIKA selaku pemegang saham mayoritas, tentu juga berdampak kepada dividen yang akan didapat. Tidak capai kerja hasil usaha di beberapa anak usaha disebabkan oleh beberapa faktor, ya seperti kompetensi SDM, pengalaman, harga yang belum kompetitif, peralatan sehingga tidak mudah dan untuk mendapatkan proyek untuk langsung operasi anak usaha. Hal ini dapat dilakukan dalam laporan laba rugi dan arus kas berdasarkan masing anak-anak usaha periode tahun 2015 sampai 2020 sebagai berikut seperti tabel yang terlampir. Berdasarkan laporan laba rugi dan arus kas periode 5 tahun dapat dilihat kinerja hasil usaha masing anak perusahaan ini dan menjadi evaluasi PT WIKA Perusahaan sebagai holding mengendalikan usaha untuk melakukan strategi penyihatan anak usaha melalui frustasi atau usaha secara internal untuk berkinerja di anak usaha dan tentu untuk pengambil alihan keputusan perlu dilakukan evaluasi kinerja perusahaan dapat dengan rasio-rasio keuangan seperti rasio produktivitas, aktivitas, kemampuan laba, tingkat utang, dan nilai pasar. Dalam hal akuisisi, yang menarik di sini adalah nilai akuisisinya, di mana nilai akuisisi adalah jumlah yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan akuisisi atas perusahaan yang diakuisisi. Untuk melakukan akuisisi tersebut, pada dasarnya perusahaan melakukan akuisisi harus melakukan perhitungan terhadap nilai saham perusahaan yang akan diakuisisi. Nilai saham untuk memprediksi harga saham baik melalui analisa fundamental atas kinerja perusahaan, emiten, atau analisa teknikal saham tertentu. Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui informasi internal perusahaan dari laporan keuangan perusahaan. Informasi laporan keuangan sudah menggambarkan perkembangan perusahaan dari berbagai hal yang telah dicapai menurut Tendelin 2001-233. Apabila kinerja perusahaan tentu menunjukkan prospek yang baik, maka pengusaha atau perusahaan akan berminat membeli saham tersebut. Sebaliknya, apabila kinerja keuangan perusahaan menunjukkan prospek kurang baik, maka pengusaha akan berminat melepaskan saham. Perusahaan dapat mempunyai ekspektasi yang berbeda dengan karena adanya mempunyai preferensi yang berbeda dan akhirnya akan berdampak pada harga saham. Salah satu ukuran nilai saham adalah rasio harga saham terhadap nilai buku per lembar saham atau price to book value. PBB menunjukkan kelipatan harga saham yang berlaku terhadap nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi nilai PBB berarti semakin tinggi harga saham karena nilai buku per lembar saham adalah konstan untuk satu periode tertentu. Salah satu faktor berpengaruh terhadap nilai atau harga saham adalah kebijakan dividen. Dan beberapa penelitian bahwa kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hasil penelitian kebijakan dividen juga menunjukkan keragaman hasil. Dan penelitian dilakukan Sutrisno 2001 membuktikan bahwa faktor posisi kas dan tingkat utang atau dia berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Teman tersebut didukung oleh teman Prihantanto 2003 yang membuktikan bahwa posisi kas mempunyai hubungan positif terhadap dividen payout ratio
sementara tingkat utang punya hubungan yang negatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa atas faktor-faktor perusahaan yang diperkirakan mempengaruhi nilai saham baik secara langsung maupun tidak langsung, variabel kinerja, dan karakteristik perusahaan yaitu diskon cash flow, rasio price to book value, dan debt to equity ratio sebagai variabel bebas eksogen. Sedangkan nilai saham ditentukan sebagai variabel terikat endogen. Untuk menganalisis pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel, penelitian akan menunjukkan perhitungan dengan metode diskon cash flow atau DCF dan rate inflation serta rasio survival. Untuk DCF akan digunakan perhitungan dividen diskon model dan relative valuation akan digunakan perhitungan price to book value. Sedangkan rasio survival akan digunakan perhitungan debt equity ratio. Terhadap perbedaan antara metode pertama dan metode yang kedua dan metode yang ketiga, untuk itu perlu dipahami konsep dengan asumsi digunakan pada masing-masing metode. Kita juga akan melihat apakah beberapa variabel yang secara teori dianggap mempengaruhi price to book value memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio tersebut. Hubungan antara price dengan book value memang selalu menarik perhatian investor. Penjualan saham dengan harga di bawah book value of equity secara umum dianggap sebagai portofolio yang under value. Di sisi lain, penjualan saham di atas book value atau equity secara umum dianggap sebagai portofolio yang over value. Sebab dengan hal ini, maka mengetahui variabel tersebut dapat berguna untuk dijadikan perhatian pada dalam mengambil keputusan investasi. Berdasarkan latar belakang atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa nilai value of equity masing-masing anak perusahaan PT Wika berdasarkan metode dividend discount model dan ratio price to book value. Yang kedua, apakah nilai ekosistem masing-masing anak perusahaan fair, over value, atau under value dibandingkan dengan yang didapat dari kedua metode tersebut. Yang ketiga, naik turun harga saham perusahaan jasa konsultan yang menyebabkan naik turunnya nilai perusahaan yang banyak disebabkan oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Yang keempat, rasio harga saham terhadap nilai buku per lembar saham atau price to book value menunjukkan kelipatan harga saham berlaku terhadap nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi nilai PB berarti semakin tinggi harga saham, karena nilai buku per lembar saham adalah konstan untuk satu periode tertentu. Yang kelima, posisi kas dan tingkat utang atau berpengaruh terhadap dividen payout ratio pada posisi kas mempunyai hubungan positif terhadap dividen payout ratio. Sementara tingkat utang punya hubungan negatif terhadap dividen payout ratio. Yang keenam, discounted cash flow adalah salah satu metode evaluasi digunakan untuk investor untuk memperkirakan nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan dari suatu investasi untuk menentukan apakah investasi yang dilakukan layak atau tidak layak. Yang ketujuh, dividen diskon model rasio price to book value dan debt to equity ratio secara bersama berpengaruh terhadap nilai saham. Yang kedelapan, dividen diskon model rasio price to book value dan debt to equity ratio dan nilai saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai akuisisi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan bisa dirumuskan dalam penelitian ada sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dividen diskon model terhadap nilai saham? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh rasio price to book value terhadap nilai saham? Apa terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai saham? Yang keempat, apa terdapat pengaruh dividen diskon model rasio price to book value dan debt to equity ratio secara bersama terhadap nilai saham? Yang kenapa terdapat pengaruh dividen diskon model terhadap nilai akuisisi? Yang kenapa terdapat pengaruh rasio price to book value terhadap nilai akuisisi? Yang apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai akuisisi? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh nilai saham terhadap nilai akuisisi? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh dividen diskon model rasio price to book value, debt to equity ratio, dan nilai saham secara bersama terhadap nilai akuisisi? Tujuan penelitian, kemudian untuk menganalisa pengaruh dividen diskon model, price to book value, dan debt to equity ratio pada nilai saham serta implikasi terhadap akuisisi, maka sesuai dengan rumusan masalah penelitian punya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dividen diskon model terhadap nilai saham. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh rasio price to book value terhadap nilai saham. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai saham. Yang keempat, mengetahui pengaruh dividen diskon model, rasio back to value, dan debt to equity ratio secara bersama terhadap nilai saham. Untuk mengetahui pengaruh dividen diskon model terhadap nilai akuisisi, untuk mengetahui pengaruh rasio price to value terhadap nilai akuisisi, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai akuisisi, untuk mengetahui pengaruh nilai saham terhadap nilai akuisisi. Untuk mengetahui pengaruh dividen diskon model rasio price to book value, debt equity ratio, dan nilai saham secara bersama terhadap nilai akuisisi. Landasan teori. Nilai wajar dan intrinsikal menurut Kusumaja 2011 dapat 3 jenis nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai merupakan nilai saham merupakan pembentukan emiten, dan nilai saham merupakan pembentukan nilai saham di pasar saham, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Saham menurut Fahmi 2012, saham adalah kertas 2019 dengan nominal, nama perusahaan, dan diikut dengan hak dan kewajiban telah dilakukan kepada setiap pemegangnya. Faktor paling mempengaruhi harga saham menurut Fahmi 2012, yang pertama
kondisi mikro dan makroekonomi yang berkepentingan perusahaan untuk memperluas usaha seperti buat kantor cabang pembantu baik yang dibuka di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, penggantian direksi secara tiba-tiba yang diadakan pihak komisaris atau direksi yang terlibat dalam tindak pidana dan kasus sudah masuk ke pengadilan. Yang E, kinerja perusahaan terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya. Yang F, risiko sistematis yaitu risiko yang terjadi secara menyeluruh dan telah diikuti menyebabkan perusahaan terlibat. Yang G, efek psikologis pasar yang mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. Kemudian investasi, menurut SAP 1997, investor berangkat bagaimana investor mengambil sebuah keputusan atas sekuritas yang dipilih, seberapa ekstensif dan kapan investasi dilakukan. 5 langkah pada proses investasi yakni menentukan kebijakan investasi, melakukan analisis sekuritas, konstruksi portofolio, revisi portofolio, dan evaluasi kinerja portofolio. Signaling teori, Jamaan 2008, teorisnya menguatkan tentang bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga berupa informasi apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merasakan keinginan pemilik sinyal. Stakeholder teori, Shairiri dan Ghazali 2007, teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah intinya hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya. Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Teori keagenan Jensen M. McLean 1976 merupakan rumusan permasalahan menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara pemilik perusahaan, prinsipal dengan pengelolaan perusahaan agen yang jadi karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Manajemen program pengelolaan perusahaan tentu memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemilik perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Definisi akuisisi Susanti 2018, akuisisi adalah membeli atau mendapatkan suatu objek untuk ditambah kepada suatu atau objek yang telah dibeli sebelumnya. Spesifik akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang mengakibatkan belinya oleh atas badan usaha tersebut. Book value per share, Ross Stephen et al. 2008. Book value per share dapat dihitung dengan membagi total equity dengan jumlah saham yang ditempatkan atau outstanding share. Book value per share adalah angka hasil pencatat akuntansi yang menyebabkan biaya historis saham. Untuk itu dapat diketahui bahwa market to book ratio membandingkan nilai pasar saham sesuai perusahaan dengan biayanya. Nilai yang kurang dari 1 tidak berarti bahwa secara umum perusahaan tidak berhasil untuk menciptakan peluang bagi pemegang sahamnya. Free cash flow to equity Demo Daran 2002, penilaian A dilakukan dengan menggunakan cash flow yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kewajibannya, termasuk bayar hutang, kebutuhan capital expenditure, dan working capital. Cash flow tersebut adalah yang masih tersedia untuk dibayarkan kepada pemegang saham. Rasio solvabilitas Rianto 1998. Rasio solvabilitas menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk biaya perusahaan. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan semakin baik. Rasio solvabilitas diproporsikan dengan debt to equity ratio yang menunjukkan bahwa seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu dibayar oleh utang. Kerangka pemikiran. Hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh di periode diskomoda terhadap nilai saham. Hipotesis kedua terdapat pengaruh baik cukup value terhadap nilai saham. Hipotesis ketiga terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai saham. Hipotesis keempat terdapat pengaruh di periode diskomoda price to book value dan debt to equity ratio secara bersama terhadap nilai saham. Hipotesis kelima terdapat pengaruh di periode diskomoda terhadap nilai saham akuisisi. Hipotesis keenam terdapat pengaruh price to book value terhadap nilai akuisisi. Hipotesis ketujuh terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai akuisisi. Hipotesis ke-8 terhadap pengaruh nilai saham terhadap nilai akuisisi. Hipotesis 9 terhadap pengaruh di periode model, price to book value, debt to equity ratio, dan nilai saham terhadap nilai akuisisi. Metode penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian laporan keuangan perusahaan anak PT Wijaya Karya Persio TBK pada tahun 2015 sampai 2020. Populasi dan sampel 7 perusahaan anak perusahaan PT Wijaya Karya Persio TBK selama 6 tahun penelitian. Pengujian data, ujian heteroskedasitas, rancangan analisis, mode regresi data panel, kombinasi time series dan cross section dengan menggunakan bantuan program aplikasi statistik komputer Fuse 9.0. Uji pemilihan model, uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, analisis data, analisis regresi data panel, pengujian hipotesis, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian, substitut 1, yang A, analisis regresi data panel.
Berikut adalah reproduksi dari model common effect, fixed effect, dan random effect yang didapat dari hasil analisis data dan menggunakan EPIUS 9.0. Model common effect, R square-nya 0.228097, F statistiknya 3.742999, probabilitas F statistik A sampai dengan 0,05, 0.018880. Dependent variable-nya Y. Probabilitasnya terhadap X1 0.002, hasilnya signifikan. X2 0.7683 tidak signifikan. X3 0.9449 tidak signifikan. Fixed effects, R square-nya 0,681455, F statistiknya 7606292, probabilitas F statistiknya 0.000007, dividen Y-nya terhadap X1 0.5378 tidak signifikan, X2-nya 0.4854 tidak signifikan, X3-nya 0.5745 tidak signifikan. Random effect, R square-nya 0.604049, F statistiknya 0.866802, probabilitas F statistiknya 0.046670, dividen variable Y terhadap probabilitas X1 0.1933 tidak signifikan, X2-nya 0.5431 tidak signifikan, X3 0.6055 tidak signifikan. B. Uji estimasi model atau pemilihan model. Dari metode estimasi regresi data panel dapat ditentukan model mana paling cocok untuk mengestimasi model persamaan regresi yang diinginkan. Maka harus dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Uji pada model uji Chow, di mana whole common effect model H sama fixed effect model. Hasil uji, probabilitas cross section F lebih kecil daripada alpha 0.000 lebih kecil dari 0,0, maka H0 dan H diterima. Model yang terbaik adalah fixed effect model. Uji Houseman, X2 hitung sama dengan 1.728932 dengan p-value nilai probabilitas sama dengan 0.0227 lebih kecil dari 0,05, signifikan pada A 5%. Artinya hipotesis H0 diterima dan H0 ditolak. Model yang terbaik adalah fixed effect model. Uji Lagrange multiplier cross section Brous-Pagan hasilnya 6.06857 dengan p-value nilai probabilitas lebih kecil daripada alpha 0.001 maka HA diterima. Hasilnya random effect model. Berdasarkan 3 pengujian model estimasi di atas terbaik adalah fixed effect model pada 2 kali pengujian, maka dapat ditentukan bahwa model regresi data panel terbaik adalah fixed effect model atau FEM untuk menentukan pengaruh di metode dependent discount model, rasio price to book value, dan debt to equity ratio pada nilai saham serta implikasi terhadap nilai akuisisi studi kasus pada PT Wika Group. Hasil regresi fixed effect model struktur 1 terhadap Y seperti tabel di gambar. Analisa regresi linear berganda, model estimasi dua untuk sub 1 adalah fixed effect model, maka model persamaan regresi dapat disusun sebagai bentuk Y sama dengan 28978.9 min 0.012456 dikali X1 plus 22407.94 dikali X2 plus 5138.717 X3. Hasil estimasi sub 1 dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Dari persamaan hasil regresi di atas dapat dijelaskan bahwa konstanta atau intercept adalah sebesar 28978.79, artinya ketika variabel independen bernilai 0 maka nilai sama adalah sebesar 28978.79. Yang B, nilai komisi regresi dependent model X1 adalah min 0.012456, artinya terdapat pengaruh negatif pada dividen discount model X1 terhadap variabel nilai saham Y, di mana setiap penurunan dividen discount model X1 sebesar rupiah maka akan menurunkan nilai saham sebesar min 0.01246% dengan asumsi variabel price to book value X2 dan to equity ratio X3 tetap ceteris paribus. Yang C, nilai koefisien regresi price to book value X2 adalah 22407.94 yang artinya terdapat pengaruh positif variabel price to book value X2 terhadap variabel nilai saham Y, di mana setiap dari penaikan price to book value X2 sebesar rupiah maka akan menaikkan nilai saham Y sebesar 22407.94%. Dengan asumsi variabel dividen discount model X1 dan debt to equity ratio X3 tetap ceteris paribus.
D. Nilai koefisien regresi debt to equity ratio X3 adalah 5138.717 yang artinya terhadap pengaruh positif variabel debt to equity ratio X3 terhadap nilai saham, di mana setiap penurunan debt to equity ratio X sebesar 1 maka akan menaikkan nilai saham Y sebesar 5138.717%. Dengan asumsi pada dividen model X1 dan predicted value X2 tetap ceteris paribus. Uji sebenarnya parameter secara parsial atau uji T. A. Pengaruh dependensi model X1 terhadap nilai saham Y. Dari hasil pengolahan data EPIUS 9 dengan model PEM pada tabel 40 diperoleh T hitung lebih kecil daripada T tabel min 0.622769 lebih kecil dari 2.0244 dengan probabilitas signifikan 0.5378 lebih besar 0,5 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel X1 yaitu dependensi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai saham. Yang B, pengaruh predicted value X2 terhadap nilai saham. Dari pengolahan EPIUS dengan PEM pada tanggal 46 diperoleh T hitung lebih kecil daripada T tabel 0.705830 lebih kecil dari 2.0244 dengan probabilitas signifikan 0.4858 lebih besar dari 0,5 sehingga H0 diterima dan H2 ditolak, berarti pada X2 yaitu predictable value tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai saham. Yang C, pengaruh debt to equity ratio X3 terhadap nilai saham Y. Dari hasil pengolahan data EPIUS dengan PEM pada tabel 4.6 diperoleh T hitung lebih kecil daripada T tabel 0,567311 lebih kecil 2.0244 dengan probabilitas signifikan 0.5745 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan H3 itu berarti X3 yaitu debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai saham. Uji signifikansi parameter secara bersama atau uji F. Dari hasil pengolahan data EPIUS 9.1 dengan model PEM diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel 7.6063 lebih besar dari 2.8571 dengan probabilitas sigma 0.00007 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Yang berarti variabel dividen diskon model predicted value dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai saham. Dari 7 anak perusahaan konstruksi PT Jaya Presiden Tbk dalam persamaan regresi data pada model fixed effect. Model untuk masing-masing perusahaan dapat disebut sebagai berikut. Perusahaan memiliki sensitivitas paling besar terhadap nilai saham Y selama periode 2005 sampai 2002 adalah PT Wijaya Realty dengan nilai sebesar 28978,79 plus 100,833,6 sama dengan 128.812,39. Sedangkan perusahaan memiliki sertifikat paling kecil terhadap nilai saham Y selama periode 2005-2002 ada PT Wijaya Industri Konstruksi dengan nilai sebesar 28978.79 min 58237,37 sama dengan min 29258.58. Struktur 2. Analisa risiko dari panel berikut adalah rekonstruksi dari model common effect beserta random effect yang dapat dianalisa dengan menggunakan EPIUS 9. Common effect R square-nya 0.715192, F satunya 23.222803, probabilitas F nya 0,000000. Dividen variabelnya adalah Z. Probabilitas terhadap X1-nya 0,3196 tidak signifikan, X2-nya 0.3005 tidak signifikan, X3-nya 0.1158 tidak signifikan, dan terhadap Y 0.0000 signifikan. Peak aspect R square-nya 0.894133, F statisnya 26.1819, probabilitas F-nya 0.0000, variabel dividennya Z terhadap probabilitas X1-nya 0.0256 signifikan, X2-nya 0.8220 tidak signifikan, X3-nya 0.0143 signifikan, Y-nya 0.00002 signifikan. Random effect R square-nya 0.587711, F statisnya 13.18572, probabilitas F statisnya 0.000001. Dividen variabel Z, probabilitas terhadap X1-nya 0.0222 signifikan, X2-nya 0.5124 tidak signifikan, X3-nya 0.0109 signifikan, terhadap Y 0.0000 signifikan. Uji estimasi model, pemilihan model dari model regresi data panel dapat ditentukan model mana paling cocok. Menurut model persamaan regresi yang diinginkan, maka sudah beberapa pengujian, uji Chow, uji Houseman, dan uji Langren multiplier.
Uji Chow, hasil ujinya berdasarkan cross section F lebih kecil daripada alpha 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H diterima. Model yang terpilih adalah Fish Effect Model. Uji Osman-nya X2 hitungnya sama dengan 11.17381 dengan p-value nilai probabilitas 0,0247 lebih kecil dari 0,5 signifikan pada A sama 5%, artinya hipotesis A0 A diterima. Model yang terpilih adalah Peak Effect Model. Uji Langmuir multiplier Consection Bruce Pagan 13.61927 dengan p-value sebesar 0,0002 signifikan pada A atau 0,05 sehingga nilai p-value lebih kecil daripada 0,5 atau 0,0002 lebih kecil dari 0,5 maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah Random Effect Model. Berdasarkan dari hasil 3 pengujian model estimasi di atas, yang terpilih adalah Peak Effect Model. Pada 2 kali pengujian maka dapat ditentukan bahwa model regresi dari panel yang terbaik adalah Peak Effect Model untuk menentukan pengaruh metode dependent discount model, rasio price to value, dan debt equity ratio pada nilai saham, serta implikasi terhadap nilai akuisisi studi kasus pada PT Wijaya Karya. Hasil regresi Peak Effect Model subkultur 2 dapat dilihat pada gambar terlampir. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan PX model 10.2 sebagai berikut. Z sama dengan 732945.3 min 0.290241 dikali X1 min 44663.99 dikali X2 min 145323.6 kali X3 plus 4.6752623 kali Y. Hasil estimasi sudah dapat diilustrasikan sebagai berikut. A dari persamaan regresi data berdasarkan bahwa konstanta atau intercept adalah sebesar 732945.3. Artinya ketika variabel independen bernilai 0 maka nilai akuisisi Z adalah sebesar 732945.3. Yang B, nilai regresi dividen di model X3 X1 adalah min 0.290241 yang artinya terdapat pengaruh negatif variabel dividen di model X1 terhadap variabel nilai akuisisi di mana setiap penurunan dividen di model S1 sebelah maka akan menurunkan nilai akuisisi Y sebesar min 0.290241%. Dengan asumsi variabel price to value X2 dan debt equity ratio X3 dan nilai saham Y tetap. C, nilai koefisien regresi price to book value X2 adalah min 44663.99 yang artinya terdapat pengaruh negatif variabel price to value terhadap variabel nilai akuisisi Z, di mana setiap terjadi penurunan price to value sebesar 1%, maka menurunkan nilai akuisisi sebesar min 44663.99% dengan asumsi variabel dividen discount model X1 dan debt equity ratio X3 dan nilai saham Y tetap. Yang D, nilai koefisien regresi debt equity ratio X3 adalah min 145323.6 yang artinya terdapat pengaruh negatif variabel debt equity ratio terhadap variabel nilai akuisisi Z, di mana setiap penurunan debt equity ratio sebesar 1 maka akan menaikkan nilai akuisisi Z sebesar min 145323.6% dengan asumsi variabel dividen diskon model X1 plus X2 dan nilai saham Y tetap. Yang E, koefisien regresi nilai saham Y adalah 4.675623 yang artinya terdapat pengaruh positif pada nilai saham terhadap variabel nilai akuisisi, di mana setiap kenaikan nilai saham Y sebesar 1% maka akan menaikkan nilai akuisisi Z sebesar 4.675623% dengan asumsi pada dividen diskon model price to value dan debt equity ratio tetap. Uji signifikan parameter secara parsial atau GT. A, pengaruh dependensi model terhadap nilai akuisisi. Dari hasil pengolahan data EPUS dengan model terhadap tahun 429 terdapat T hitung lebih besar daripada T tabel. Min 2.344362 lebih besar dari 2.0262 dengan probabilitas signifikan 0.0256 lebih kecil dari 0.05 sehingga H0 ditolak dan H5 diterima yang berarti variabel X1 yaitu dependensi model pengasih terhadap nilai akuisisi. Yang D, pengaruh price back to value X2 terhadap nilai akuisisi Z dari hasil pengolahan data EPUS 9 dengan model PEM pada tabel 4.12 diperoleh T hitung lebih kecil daripada di tabel 0.220897 lebih dari 2.0262 dengan probabilitas signifikan 0.8220 lebih besar dari 0,5 sehingga H0 diterima dan H6 ditolak yang berarti variabel X2 yaitu price to value tidak berpengaruh terhadap nilai akuisisi.
Yang C, pengaruh debt equity ratio X3 terhadap nilai akuisisi Z. Dari hasil pengolahan data EPUS dengan model FEM pada tabel 412 diperoleh T hitung lebih kecil daripada T tabel 2,59451 lebih besar dari 2.0262 dengan probabilitas signifikan 0.0143 lebih kecil dari 0,5 sehingga H0 ditolak dan H7 diterima yang berarti pada X3 yaitu debt equity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai akuisisi. Yang D, pengaruh nilai saham Y terhadap nilai akuisisi dari hasil pengolahan data EPUS dengan model PEM pada tahun 42 diperoleh T hitung lebih besar daripada T tabel 4.298745 lebih besar dari 2.0262 dengan probabilitas signifikan 0.0002 lebih kecil dari 0.05 sehingga H0 ditolak dan H8 terima yang berarti pada Y yaitu nilai saham berpengaruh signifikan terhadap nilai akuisisi. Uji simpangan premi secara bersama OJT dari hasil pengolahan sekutu dengan model PEM diperoleh F itu lebih besar daripada F tabel 26.18191 lebih besar dari 2.6260 dengan probabilitas signifikan 0.000000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H9 diterima yang berarti dipilih risiko model, price book value, debt to equity ratio dan nilai saham secara bersama berangkat terhadap nilai akuisisi dari 7 perusahaan real estate dalam rangka persamaan regresi pada model untuk masing-masing perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut. Perusahaan yang memiliki resiko paling besar terhadap nilai akuisisi Z selama periode 2005-2002 adalah PT Wijaya Beton dengan nilai sebesar 7329453 plus 816809.3 sama dengan 1.549.756,6. Sedangkan perusahaan yang memiliki sektor paling kecil terhadap nilai akuisisi Z selama periode 2005-2020 adalah PT Industri Energi dengan nilai sebesar 7329453 min 466908,5 sama dengan 266.036,8. Kesimpulan. Pertama, dipilih risiko modal secara proses berangkat negatif tidak signifikan terhadap nilai saham Y pada laporan keuangan anak perusahaan khusus PT Jakarta TBK periode 2005-2020. Yang dua, price to book value X2 secara proses berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai saham Y pada laporan keuangan anak perusahaan khusus PT Jakarta TBK periode 2005-2020. Yang ketiga, debt to equity ratio X3 secara proses berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai saham Y pada laporan keuangan anak perusahaan konsumsi PT Wijaya Karya TBK periode 2005-2020. Yang keempat, dipilih risiko model, price to book value, debt to equity ratio secara bersama berpengaruh signifikan terhadap nilai saham pada laporan keuangan anak perusahaan konsumsi PT Wijaya TBK periode 2005-2020 dengan nilai koefisien R square sebesar 0,681455. Ini menunjukkan secara bersama-sama kontribusi variabel risiko model price to book value dan debt equity ratio terhadap nilai saham sebesar 68.1455%. Sedangkan sisanya sebesar 31,8545% dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Yang kelima, dipilih risiko model secara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai akuisisi Z pada laporan keuangan anak perusahaan konsumsi PT Wijaya Karya periode TBK 2000-2020. 6. Price to book value X2 secara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai akuisisi pada laporan keuangan perusahaan konsumsi PT Wika periode 2005-2020. Yang ketujuh, debt equity ratio secara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai akuisisi pada laporan keuangan perusahaan konsumsi PT Wika periode 2005-2020. Yang kedelapan, nilai saham secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai akuisisi pada laporan keuangan perusahaan konsumsi PT Wika TBK periode 2005-2020. Yang kesembilan, dipilih risiko modal, price to book value, debt to equity ratio, dan nilai saham secara bersama berpengaruh signifikan terhadap nilai akuisisi pada laporan keuangan perusahaan konsumsi PT Wika periode 2005-2020 dengan nilai koefisien determinasi R square sebesar 0,894133. Ini menunjukkan secara bersama-sama kontribusi pada risiko model, price book value, debt to equity ratio, dan nilai saham terhadap nilai akuisisi sebesar 89,4133%. Sedangkan sisanya sebesar 10,5867% disangkan oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Implikasi teori. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan signal teori yang digunakan oleh jamaah duluan pengembangan tentang bagaimana suatu perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna keuangan, di mana sinyal merupakan informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk menghasilkan keinginan pemilik sinyal. Yang kedua, penelitian menunjukkan teori keagen yang dikembangkan oleh
Palem dan Solhub 2003 bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dilakukan oleh para manajer dapat menyebabkan tindakan mementingkan diri sendiri oleh para manajer ketika ada konflik antara manajemen dengan pengusaha saham dan perusahaan tidak masalah di mana perbedaan antara nilai maksimum teoritis dan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut karena adanya biaya keagenan. Yang ketiga, sebenarnya menunjukkan bahwa rasio utang modal terkait dengan agensi cost. Literatur yang berkembang saat mencoba makanya antara pilihan antara utang dan modal dengan agensi problem. April memburu agensi konflik antara bondholder dengan stakeholder. Jika utang naik dalam struktur modal perusahaan, maka risiko bisnis dan operasi kreditur meningkat. Akan tetapi keputusan dan operasi tetap ada pada manajer dan pemegang saham. Bisa terjadi dalam dari penerbitan dana dari penerbitan obligasi tidak digunakan untuk investasi pada proyek investasi dengan net present value positif, tetapi digunakan untuk pembayaran dividen sehingga perusahaan gagal membayar utang kepada kreditur akan tetapi kalau tidak dapat menuntut lebih banyak karena kewajiban yang terbatas dari pemegang saham hanya sebesar modal yang pemegang saham setor sebagai modal perusahaan. Penelitian menyangkut masalah ini telah dilakukan oleh Kalai 1982. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan kebenaran stakeholder teori bahwa dalam berlangsung suatu perusahaan ditentukan oleh stakeholder. Hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio utang di mana perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang tinggi menunjukkan bahwa operasi perusahaan didanai dengan pinjam hutang bank. Semakin tinggi pinjam hutang, maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. Dia akan berdampak pada pencapaian laba perusahaan yang berkurang karena adanya beban bunga dan tentunya akan mengurangi nilai dividen bagi pemegang saham. Khairil dan Ghazali 2007. Teori Sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya berfungsi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya, pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain. Kelompok teori inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak suatu informasi yang laporan perusahaan tersebut. Implikasi manajerial. Yang pertama, bagi perusahaan NPTBK, bahwa nilai kas bersih setiap anak perusahaan sangat penting guna meningkatkan nilai saham perusahaan. Peningkatan nilai kas bersih perusahaan dengan melakukan efisiensi biaya langsung dan tidak langsung dan menekan beban bunga bank dan memaksimalkan melakukan dana operasional dari penerimaan termin proyek-proyek. Yang kedua, bagi investor, rasio utang menjadi acuan bagi investor untuk melakukan investasi atau beli saham satu perusahaan. Rasio utang rendah berasal dari intern menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu mendanai operasional usaha dari berasal dari intern perusahaan. Utang merupakan alternatif sumber pendanaan. Proporsi utang perusahaan sebagai sumber pendanaan terjadi dalam struktur modal perusahaan. Sumber dana utang akan menimbulkan biaya, namun di sisi lain diharapkan dari utang akan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan perusahaan sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, bagi masyarakat peneliti diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu manajemen, khususnya ilmu manajemen, keuangan, dan penelitian diharapkan dapat menambah khasanah dalam dunia pendidikan. Saya dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang diberikan dengan nilai akuisisi. Saran. Yang pertama, penelitian dapat menunjukkan variabel lain dapat mempengaruhi nilai akuisisi dengan menambahkan variabel independen lain seperti nilai perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, rasio perputaran aset, dan rasio perputaran modal. Yang kedua, penelitian berikut dapat menggunakan sampel pada perusahaan lain bergerak di bidang lain seperti input, property, and real estate, maupun sektor perbankan. Yang bagi investor dapat menggunakan variabel diskon model, debt equity ratio, dan prediksi nilai akuisisi anak perusahaan PTBK dikarenakan mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai akuisisi. Bagi perusahaan disarankan lebih meningkatkan nilai arus kas bersih dalam rangka mendanai operasi perusahaan berdampak positif terhadap nilai saham perusahaan. Selain itu, utang merupakan alternatif sumber pendanaan. Proporsi utang perusahaan sebagai sumber pendanaan dalam struktur modal perusahaan. Sumber dana utang akan menurunkan biaya, namun sisi lain didapatkan dari utang akan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan perusahaan sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang kelima, bagi masyarakat, jika ingin berinvestasi pada pasar modal dapat memilih perusahaan konsumsi dengan nilai arus kas yang positif. Arus kas positif tinggi dipastikan perusahaan aset dari operasi perusahaan cukup tinggi sehingga perusahaan dapat yang perusahaan bersumber dari dana internal bukan dari pinjam bank sehingga produktivitas diperoleh lebih maksimal karena tidak adanya bunga pinjaman sehingga akan meningkatkan nilai saham perusahaan. Terima kasih. Demikian, terima kasih Bapak penguji paparan tesis yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.